Iya. Recording. Huruf tak terbuka. Dalam bahasa Arab, baik, dalam bahasa Arab kita punya dua bentuk tak. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, Ada nggak tak lain selain ini? tidak ada, Ustaz. Betul. Cuma ini aja ya. Cuma dua pilihan. Baik. Nah, sekarang huruf tak yang paling kanan itu, dia bisa terletak di awal kata. Nah, tulisannya begini. Lalu bisa di tengah-tengah kata. Nanti tulisannya seperti ini. Lalu bisa di akhir kata, ya seperti ini. Atau berdiri sendirian ya, seperti yang di atas. Nah, kalau tak marbutah, dia selalu di mana? Di akhir. Di akhir kata. Baik sendirian atau bersama dengan kata sebelumnya. Nah, ini penting. Kita masuknya dari sini. Karena memahami ini juga berkaitan dengan penulisan masing-masing tain. Jadi namanya huruf hijaiyah, ibu bapak penulis itu penting loh belajar. Supaya tahu ini mana huruf yang bisa bersambung dengan kata setelahnya, dengan sebelumnya, dengan sebelum atau setelahnya. Itu sangat penting sekali. Tapi termasuk yang sering juga tidak dipelajari sayangnya. Ya, makanya sangat disayangkan sebenarnya. Dan ini hal yang penting sekali kita mengetahui. Pokoknya bahasa Arab itu mengajarkan untuk tidak pernah memandang remeh, untuk tidak pernah menyepelekan sesuatu yang kecil. Karena bahasa Arab itu satu huruf saja bisa berdampak, beda harokat bisa berdampak, beda penulisan saja bisa berdampak. Ya, hal-hal yang sepele tapi punya efek. Nah, kita kembali ke pembahasan sekarang. Al-ha'ul mutatarrifatu wa ta'ul marbutah. Baik. Ada yang mau coba baca nggak Ibu? Coba baca. Bukan harus benar dalam membaca. Coba aja. Ada? Nggak apa-apa, nggak tahu harakatnya. Baca sebisanya. Bebas harakat. Baik, kalau belum ada saya baca sendiri. Al-ha'ul mutatarrifatu wa ta'ul marbutah. Al-ha' wa ta'al marbutah. Nah, ini ada dua poin di sini. Pertama al-ha', yang kedua at-ta'. Al-ha' yang dimaksud di sini itu ha yang seperti ini. Nah, ini al-ha. Ya, dia bisa di awal kata, bersama dengan kata setelahnya, bisa di tengah-tengah kata, atau di akhir. Nah, ini ya. Baik. Sekarang lihat judulnya. Al-ha'ul mutatarrifah. Pernah nggak Ibu Bapak mendengar istilah al-mutatarrifah di pelajaran-pelajaran imla sebelum? Nah, pernah, Ustaz. Pernah. Di pembahasan apa? Hamzah. Hamzah. Ada yang punya jawaban lain nggak?
Di pembahasan apa Ibu Bapak mendengar istilah al-mutatarrifah? Nggak apa-apa, coba. Pokoknya Ibu Bapak mau coba Di, jawab, di ujung meskipun Ustadz, di ujung atau di akhir atau di pinggir. iya di pembahasan apa? Di pembahasan Imla. Oh, di Imla Hamzah Ustadz. Alif, Hamzah. Alif, Hamzah apa Alif? Alif Ustadz, Alif. Alif Kalau Alif. Hamzah nah di depan. mutatarifah. Alhamdulillah. Alif. Baik. Ada yang bilang Hamzah, ada yang bilang Alif. Ada pendapat lain nggak? Nggak di dua-duanya Ustaz. Nah, boleh aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang menganggap nggak ada. Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Di mana ibu bapak pernah mendengar istilah al-mutatarrifah ketika lagi belajar al-imla? Khususnya kelas kita sebelum-sebelumnya. Bulan-bulan yang Di bagian Alif. Bagian Alif, Alif ada Alif Maksuro, ada Alif Mamdudah di situ Ustadz. itu baik. Ada selain alif, ada hamzah satu orang. Ada lagi nggak yang mau coba jawab? Jawaban ketiga. Jadi ada kubu alif, ada kubu hamzah. Ada nggak kubu ketiga? Sudah? Jawabannya, istilah al-mutatarrifah itu ada di dua tempat. Di hamzah dan juga di alif. Sama. Makanya ada al-hamzatul mutatarrifah dan al-aliful mutatarrifah. Dan semuanya menunjukkan hal yang sama. Apa? Keduanya berada di akhir kata, di ujung paling akhir suatu kata. Ya, jadi lihat istilahnya sama 2 hari ada. dan dipakai, ya, dan dipakai. Makanya memahami istilah itu hal yang sangat mendasar, hal yang sangat fundamental dan penting bagi seorang pembelajar. Mengerti. Jadi nggak cuma sekedar dihafal saja. Tapi harus tahu kenapa ini namakan begini. Makanya ada filosofi di situ. Ketika membahas pengertian, definisi, itu ada apa istilahnya ya? Ya, filosofi untuk bisa memahami itu. Nah, orang yang terbiasa berpikir ke arah sana akan mudah nanti ketika belajar. Nah, itu yang ingin kita biasakan. Jadi ketika ibu bapak mendengar istilah mutatarrifah, itu yang terbayang. Nah, sekarang kita akan ketemukan pembahasan yang ketiga setelah al-hamzatul mutatarrifah, setelah al-alif mutatarrifah. Apa yang ketiga? Al-ha'ul mutatarrifah. Berarti kalau kita kasih nomor di sini, ya, nomor di sini, nanti kondisi al-ha'ul mutatarrifah itu nomor yang berapa, Ibu? Nomor 4 Ustadz. Nomor 4. Atau 4 aja apa ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Ini punya jawaban lain nggak? Jawaban Ibu Bapak nggak mesti sama ya. Kita beda biasa saja namanya belajar. Kita diskusi. Pokoknya di sini tempat Ibu Bapak aktualisasi diri. Sampaikan pendapatnya tanpa harus takut salah. Namanya belajar, diskusi, nggak ada yang sama, nggak harus betul semua, itu hal yang wajar. Kapan lagi Ibu Bapak salah diapresiasi kan? Coba aja. Ada nggak selain nomor 4 Ibu Bapak? Jawabannya, al-ha'ul mutatarrifah bisa nomor 1, bisa nomor 4. Nah, ada nggak yang tahu kenapa demikian? Saya tulis dulu ya. Jadi al-ha'ul mutatarrifah nanti bisa begini atau begini ya. Ini afwan saya ubah modelnya. Saya kasih dua model deh.
bisa begini dalam satu afwan bukan. Seperti itu. Ada yang tahu kenapa dia bisa di dua bentuk, nomor satu dan nomor empat? Huruf sebelumnya tidak bisa disambung. Ahsan, barakallahu fiik. Dia berbentuk nomor satu ketika huruf setelahnya nggak bisa disambung. Ada yang tahu contohnya, Bapak? Kitabuhu. Afwan, bisa ya Ustaz? Itu disambung. Kita Enam. Saya Abuhu. abuhu. Nah, lihat nih. Contoh di sini adalah abuhu. Nah, ini haknya mutatarrifah bukan? Nah, mutatarrifah. Iya, mutatarrifah. Ya, tapi kenapa modelnya seperti ini penulisannya? Karena huruf sebelum H itu nggak bisa bersambung dengan setelahnya, alias nggak bisa bersambung dengan H. Makanya H ditulis dengan model seperti ini. Ya, tapi kalau ini kita buku sambung. Tuh. Jadi bentuk suatu huruf itu bisa menyingkap identitas huruf sebelumnya. Itu poinnya. Jadi sekedar menulis itu bukan sekedar menulis, Ibu Bapak. Tapi banyak pelajaran di dalamnya. Di orang itu semakin dia belajar bahasa Arab dan tahu filosofinya, dia akan merasakan ini bahasa bukan sekedar bahasa. Ini bahasa yang indah dan unik. Ya. Dan bahasa Arab ini, kenapa dia jadi mulia? Kenapa dia jadi istimewa, Ibu Bapak? Semua bahasa itu bagus loh. Nggak ada yang nggak bagus. Bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus. Tapi kenapa bahasa Arab itu lebih daripada yang lain? Bahasa Al-Quran. Iya. jadi bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Karena Al-Hadis menggunakan bahasa Arab. Kalau Al-Quran dan Al-Hadis nggak menggunakan bahasa Arab, lain cerita. Ya, itu lain cerita. Ya. Jadi ungkapan apakah bahasa Arab itu selalu yang terbaik? Nah, itu butuh penjelasan. Ya, yang jelas semua bahasa itu bagus. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Cuma kalau kita mau melakukan pengujian, komparasi, maka variabel yang harus digunakan itu variabel yang bisa berlaku untuk semuanya. Ya, nggak bisa kita pakai variabel yang hanya khusus tertentu saja. Apa contohnya? Al-Quran dan Sunnah itu khusus. Pasti kalau udah kita bicara begitu ya pasti bahasa Arab yang terbaik. Kenapa? Karena itu yang dipakai di Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita mau eh, komparasikan dengan bahasa lainnya, nah harus cari variabel yang bisa berlaku di semuanya. Dari segi A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau mau objektif, ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Al-hal mutatarifah sudah ada. Sekarang wata'ul marbutah. Nah, at-ta'ul marbutah di sini yang mana Ibu Bapak? Satu, dua, antara satu atau nomor dua, kira-kira? Satu dua. Dua. Satu, dua. Ada yang punya jawaban lain? Satu dua. Satu dan dua. Yang di tengah. Satu dan dua. Yakin? Nomor 4. Ini satu atau dua pilihannya. Oh, 6. Satu. Ta'ul Satu marbutah. saja Ustaz. Satu saja. Baik. Jawabannya bisa satu, bisa dua. Apa sebabnya, Bu Bapak? Sama dengan Oh, tadi. atta yang saja ya Ustaz, bukan. Sama. Sama yang tadi. Sama Ustaz, 6. Sama dengan hak tadi. 6. Ya. Jadi yang kedua ini namanya at-ta'ul marbutah. Taknya nggak senyum katanya sebagian orang. Tak yang merengut katanya. Tak yang terikat, marbut artinya terikat. Nah, kalau yang sebelah kanan paling kanan namanya tak maftuhah.
yang terbuka. Atau sebagian mengatakan ta mabsutah, ta yang dihamparkan, dibentangkan begitu. Ada yang mengatakan ta mamdudah. Ya, ini istilah-istilah saja ya, tapi ini sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, terakhir untuk judul. Di sini al-ha disebut al-mutatarrifah. Ya, al-mutatarrifah. Tapi kenapa atta? Kok nggak disebutkan al-mutatarrifah? Kenapa nggak disebut atta-ul marbutatul mutatarrifah? Siapa yang tahu jawaban? Karena tak umar butuh pasti mutatorifah. Mumtaz. Itu jawabannya. Karena atta al-marbutah pasti mutatarrifah. Jadi nggak perlu lagi dikasih mutatarrifah. Ngapain? Tanda kutip mubadir dalam memberikan istilah. Udah pasti. Nggak usah lagi dikasih tambahan. Nah, sedangkan al-ha itu nggak mesti mutatarrifah. Ya, dia bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Makanya perlu dikasih penjelasan al-mutatarrifah. Jadi lihat ya, fikih penulis ini itu luar biasa. Pemahaman penulis itu seperti itu. Ini baru bicara istilah saja. Itu yang digunakan. Baik. Nah, sekarang kita baca sekarang. At-tafriqati bainal kalimati allati tantahi bil ha'i wa bainal kalimati allati tantahi bit ta'il marbutati adbi' qa'idata waslil kalimati bi syai'in ba'daha. Nah, ini kaidah. Dan ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Tajwid. Jadi cara kita membedakan antara kata-kata yang diakhiri dengan ha dan kata-kata yang diakhiri dengan ta marbutah, maka adbi', ikutilah kaidah berikut ini. Apa kaidahnya? Waslil kalimati, mewasalkan bacaan kata bisyai'in ba'dah, dengan kata setelah. Wasal. Jadi dipakai istilah al-wasal di sini. Makanya istilah al-waslul kalimah wa waqful kalimah. Kalau belajar tajwid, ketemu nih biasanya istilah ini. Dan kepakai lagi. Ya, terpakai lagi. Baik. Fa inna tattaha'an fahiya ha. Kalau ketika ibu bapak sambung bacaan kata itu dengan kata setelahnya, dan ternyata harokat akhir bacaan pertama itu adalah ha, maka dia adalah ha. Sehingga la tuda'u fawqaha nuqtatan. Maka tidak dikasih titik dua di atasnya. Karena dia ha. Wa inna taqta ta'an, tapi kalau ibu bapak sebut dia bacanya seperti huruf ta, fahiya ta'un marbutah. Maka dia adalah ta marbutah dan harus dikasih titik dua di atas. Ya. Jadi ketika bacaan kita sambung, ya, antara ta marbutah dengan ta maftuhah, bacaannya sama apa beda ibu bapak? Kalau disambung, Beda. sama apa beda? Kalau disambung dengan kata setelah, diwasal, sama apa beda? Sama. Beda. كيف السؤال أستاذ عفوا؟ Pertanyaannya, kalau dia disambung dengan kata setelahnya, cara membaca tak marbutah sama tak maftuhah sama apa beda? sama. Sama, nggak ada bedanya. Di secara bacaan, kalau dia disambung dengan kata setelahnya, tak maftuhah dan tak marbutah itu sama persis. Kita lihat contohnya. Al-ha'ul mutatarrifah contohnya alih. Nah, sekarang diwasal, disambung dengan kata setelahnya. Lihat. Muhammadun alaihi salatu wassalam. Nah, ketika diwasal, disambung dengan kata setelahnya, ha dibaca. Dibacanya ha.
maka ditulis dalam bentuk ha. Sedangkan yang kedua at-ta'ul marbutah contohnya al-inayah. Ya, al-inayah kalau kita waqaf ta berubah menjadi ha. Tapi kalau dibaca wasal al-inayatu bitta'allumi muhimmatul jami'. Nah, al-inayatu bitta'allum. Nah, ketika dibaca wasal dia tetap dibaca ta, maka dia tak marbutah. Nah, kaidah ini bisa dipahami dengan baik kalau orang tersebut sudah pernah belajar huruf hijaiyah atau tajwid. Sebenarnya ya secara asal. Jadi pendekatan yang beliau inginkan itu pendekatan seperti itu. Kalau kita dari segi penulisan aja pasti beda. Ini tambahan dari beliau untuk mempermudah membedakan antara al-ha'ul mutatarrifah dan at-ta'ul marbutah. Ya, al-inayatu bi ta'allumi muhimmatul jami' artinya perhatian dengan pendidikan itu, dengan pembelajaran itu adalah muhimmatul jami'. Kepentingan semua orang. Nah, ini kalimatnya bagus. Jadi kalau merasa ingin berkembang atau ingin maju, mulailah dari pendidikan, dari ilmu. Nanti tersebarnya kemana-mana, dampaknya kemana-mana. Makanya di zaman kemarin ya, di Al-Asr al-Abbasi, jangan lupa itu adalah Al-Asr al-Dhahabi, masa emas di masa Islam. Baik, satu lagi terakhir, nanti habis itu kita diskusi dan tanya jawab. Yang pertama ini al-ha'ul mutatarrifah wa ta'ul marbutah. Sekarang yang kedua, perbedaan antara at-ta'ul marbutatu wa ta'ul maftuhatul mutatarrifah. Nah, lihat di sini. At-ta'ul marbutah al-marbutah ini al-maftuhah. Baik, at-ta'ul marbutah tadi kita sudah tahu simbolnya. Bisa yang begini atau yang seperti ini. Nah, kalau at-ta'ul maftuhatul mutatarrifah, mana yang dimaksud Ibu Bapak? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor 4. 4. Yakin? Yakin. Nah, Ustaz. 1 dan 4 Ustaz. 1 dan 4. 1 dan 4. Iya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus disebut al-mutatarrifah? Karena ada tak maftuhah yang di awal dan ada yang di tengah. Sahih. Di sini perlu kasih tambahan. Kalau dalam ilmu balaghah ada di pembahasan pelajaran al-ma'ani di bab al-ijazu wal itnabu wal musawah. Nah, dia di sini masuk di pembahasan al-itnab. Kenapa kalau kita harus kasih tambahan sesuatu? Nah, salah satunya untuk ini namanya al-ihtiras. Menjaga supaya nggak salah paham. Disebutkan al-mutatarrifah. Bahwasanya dimaksud dengan pembahasan at-ta'ul maftuhah itu at-ta'ul maftuhah yang berada di akhir atau di ujung suatu kata. Itu yang diinginkan. Ini poin yang kedua. Ini at-ta'ul marbutah dengan ta' maftuhah. Poin pertama, ta' marbutah sama ha. Ya, jadi bintang utamanya si ta' marbutah ini. Yang pertama dia dikomparasi sama si ha. Yang kedua dia dikomparasi sama sesama tak juga, tapi tak maftuhah. Dikatakan di sini, للتفرقة بين الكلمات التي تنتهي بالتاء المربوطة وبين الكلمات التي تنتهي بالتاء المفتوحة المتطرفة أتبع قاعدة الوقف على الكلمة. Nah, ini kaidah.
Jadi kalau di sini yang dipakai wasal, nah sekarang wakaf. Jadi masalah meneruskan, menyambung bacaan dan memberhentikan bacaan itu ternyata punya makna tersendiri di sebagian huruf. Bagi huruf-huruf hijaiyah lainnya mungkin nggak ada soal. Tapi buat mereka bertiga ini jadi soal. Jadi itu unik ya bahasa Arab itu. Sekarang coba contoh. At-ta'ul marbuto as-salah. Ya, kita baca wakaf. Hayya 'alas salah. Nah, kalau dia berubah jadi ha, maka dia adalah ta' marbutah. Di wakaf. Safarat. Itu kita ini wakaf safarat. Mau bayar Berhenti di nih. situ. Pasti maunya nih. Nah, safarat ketika di wakaf, taknya dibaca. Nah, ketika tak itu dibaca tak apa adanya, maka dia tak maftuhah. Tapi kalau tak dia dibaca ketika dia wakaf berubah menjadi ha, maka dia adalah tak marbutah. Jadi gitu saja caranya. Jadi beliau menggabungkan dua sisi perbedaan di antara keduanya atau di antara ketiganya. Pertama dari segi penulisan, lalu yang kedua beliau tambahkan dari segi bacaan. Tulisan dan simbol itu berbeda antara al-ha, at-ta'ul marbutah dan at-ta'ul maftuhah. Tiga ini beda semua. Dan yang kedua dari segi bacaannya. Dan itu berlaku bisa al-waqf, bisa al-wasl. Kapan kita melihat dari segi al-wasl untuk membandingkan dan menentukan antara al-ha'ul mutatarrifah dan at-ta'ul marbutah. Kapan kita gunakan al-waqf dalam bacaan untuk membedakan antara at-ta'ul marbutah dengan at-ta'u al-maftuhah. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dari si at-ta' ini. Ada yang mau tanyakan? Coba Bapak, silakan kalau ada. Ustaz izin bertanya, Silakan. mengapa banyak kata perempuan dalam bahasa Arab itu diakhiri dengan ta marbutah, Ustaz? Karena at-ta' marbutah itu min alamati ta'nis. Di antara ciri untuk menunjukkan mu'annas. Ciri. Jadi mu'annas itu, ini kalau pakai filosofi bahasa ya, Ya. dia punya ciri. Jadi secara asal itu kata itu mudzakkar. Makanya ada yang mengatakan begini. Allahu la ilaha illahu misalnya. Wah, berarti Allah ini berjenis kelamin dong, mudzakkar. Kadang dibuat untuk menyerang Islam. Wah, berarti Allah ada jenis kelamin. Nah, orang yang mengatakan demikian, ini orang yang nggak paham kaidah bahasa. Apa kaidahnya? Nah, secara asal itu semua kata mudzakkar. Sampai muncul tanda yang menunjukkan dia mu'annas, baru dia mu'annas. Jadi Allah itu kenapa dipakainya huwa? Bukan karena Allah punya jenis kelamin, tidak. Tapi karena secara asal kata itu mudzakkar, itu yang digunakan. Masya Allah. Ya, di tamar buto itu ciri. Di perempuan pasti punya ciri-ciri tertentu lah, ibaratnya seperti itu. Sederhananya begitu. Dia bisa tak marbutah, bisa alif maksura atau mamdudah. Baik, ada lagi yang lain? Jazakallah khairan. Dan tak marbutah itu macam-macam kegunaan. Tidak hanya sebagai ciri untuk mu'annas, nanti bisa untuk menunjukkan mubalaghah, bisa untuk sebagai pengganti huruf, banyak sekali. Anwa'u ta'il marbutah atau wadhaifu at-ta'il marbutah, tugas dan fungsi dari at-ta'il marbutah itu disebutkan 1, 2, 3, 4. Jadi nggak semuanya menunjukkan mu'annas. Contohnya apa? Al-Khalifah. Al-Khalifah, pernah dengar istilah Al-Khalifah?
Iya, Ustaz. benar Ustaz. Mana yang benar? Al-Khalifatul Awal atau Al-Khalifatul Ula? Al-Khalifatul Di Ula. awal. Al-Khalifatul Awal, bukan Ula, enggak. Karena taknya di situ bukan Anas. menunjukkan mu'annas. Dia bukan menunjukkan mu'annas. Ya, hanya tak tambahan saja di situ. Kalau Jumadal awal atau ula Ustaz? Ula, Jumada mu'annas. Anas. Ula. Ya. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Kalau Rabi baru mudzakkar. Rabi al-Awwal, Rabi Wal. al-Akhir. Oh iya iya iya. Ya, tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia, nah ikuti Sama tulisan bahasa Indonesia dalam cerita ya. Jumadil apa awal nggak salah apa di versi bahasa Indonesia, ikutin aja. Yang penting versi bahasa Arabnya yang itu diketahui. kita ula. Baik Ustaz. Berarti belajar yang tadi itu di ilmu balaghah ya Ustaz, macam-macam tamar buta itu. Enggak, dia di belajar sarf. Oh, di swab. Ada situ tak ini fungsinya apa, tak ini fungsinya apa, begitu. Ada. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum ditutup? Sebelum diakhiri? Ini pelajaran terakhir dari buku. Kalau halaman setelahnya itu tentang apa Ustadz yang 11? Ini lebih ke tajwid. Tajwid. Dulu beberapa ulama itu menulis kata-kata yang diawali atau yang ada huruf dha dan ada huruf lat dikumpulkan dalam tulisan-tulisan zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita udah bisa membedakan, jadi sudah nggak terlalu ini lagi dalam segi penulisan. Itu asal usulnya. Makanya yang membahas ini itu ilmu tajwid. Kalau belajar Al-Muqaddimatul Jazariyah pasti ketemu bab. Ada nggak yang pernah belajar atau pernah Ada menemukan Ustaz. bab? Ada ya, situ ada. Itu nyambung sebenarnya sama imla itu. Jadi ya begitulah, antar disiplin ilmu itu saling berkaitan Ibu Bapak. Makanya penting untuk belajar. Secara khusus bahasa Arab. Bahasa Arab itu masuknya kemana-mana. Masuk ke ilmu ini, ilmu itu. Khususnya ilmu alat ya. Bakalan kepakai. Jadi di antara hal yang disyukuri oleh kita semua, masih dikasih taufik dan hidayah untuk mau belajar bahasa Arab. Itu hal yang disyukuri Bu. Meskipun mungkin belum paham, itu nggak jadi soal, itu lain cerita. Tapi dikasih kemauan untuk mau belajar, terus itu nikmat yang harus dan wajib disyukuri. Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, kalau sudah, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak dari awal sampai sekarang. Dari bulan-bulan, saya lupa mulai bulannya apa. Tapi sampai sekarang Alhamdulillah masih dikasih kemudahan kita memulai dan akhiri. Mudah-mudahan apa yang dibaca bisa bermanfaat buat Ibu Bapak dan juga bisa menambah untuk terus semangat belajar bahasa Arab. Dan insya Allah ini bukan akhir dari kelas kita. Nanti yang berikutnya kita akan pilih tema yang lain. Kita ingin gonta-ganti supaya ada penyegaran lah. Sekarang sudah selesai bahas imla, nanti mungkin yang berikutnya kita coba padukan belajar sarf atau nahu atau selang-seling dari buku-buku yang lain. Dan nanti konsepnya masih sama, mungkin pertemuan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, melihat tergantung nanti melihat keadaan. Dan nanti pembahasannya pun juga bisa macam-macam ya, artinya nggak mesti dari pertama, dari awal buku tidak, tapi mungkin sesuai kebutuhan dari tengah atau dari akhir. Nah sifatnya ini seperti kita bahas bebas aja, tapi dari buku tertentu. Karena saya lebih suka
mengambil buku tertentu. Kenapa? Supaya ibu bapak itu juga bisa mempelajari konsep dan metodologi penulisan buku. Itu aja tujuan utama saya. Meskipun bisa aja kita ambil rangkum dari banyak buku jadi satu, tapi saya melihat kalau ibu bapak tahu konsep satu buku secara utuh itu lebih baik. Ya, karena kalau sudah tahu, habis itu ibu bapak mau improvisasi atau mau inovasi dengan mengambil dari banyak referensi, itu jauh lebih mudah. Karena sudah punya dasar dari satu buku yang tuntas. Dan juga untuk bisa membantu ibu bapak melangkah ke jenjang yang selanjutnya. Dari satu buku yang sudah dituntaskan sampai akhir. Jadi terbiasa, oh modelnya seperti ini, gaya penulisannya begini. Jadi itu tujuannya. Nanti akan kita umumkan kalau sudah ada pilihan bukunya. Nanti ditunggu aja di grupnya. Dan saya mohon maaf kalau mungkin selama berinteraksi atau kita belajar ada hal-hal yang kekurangan sana-sini atau mungkin ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di buku yang lain, baik di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waffaqakumullah wa baraka fikum wa zadakum ilman wa hirsan ala talabil ilm wa yassara umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz ilmunya.